Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unila, kembali lagi nih bersama saya Galang YP Anwar di acara Sosialisasi dan Promosi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Lampung. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya nggak sendiri nih, saya ditemani oleh tamu spesial, yaitu dari Ketua Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan, Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, SE MSc. Benar ya Ibu ya? Iya, betul sekali. Dan mahasiswa berprestasi yaitu Mas Taufik Kurohman. Selamat datang Mas, Ibu. Iya. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah di masa pandemi ya Ibu ya. Semoga diberikan kesehatan Amin, selalu amin. untuk kawan-kawan dan teman-teman juga. Nah Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita tuh ingin mengulas tentang D3 Keuangan dan Perbankan nih Ibu. Kita ingin bertanya-tanya, men-share gitu ke teman-teman yang ingin mendaftar ke D3 Keuangan dan Perbankan. Mungkin dimulai dari pertanyaan pertama ya Ibu. Oke, silakan. Pertanyaan pertama itu, program studi D3 Keuangan dan Perbankan ini berdiri sejak kapan sih Ibu? Oh, kalau berdirinya itu sejak tahun 2000. Wow. Jadi sudah berapa ya? 12 tahun. Ya, 2022 tahun. 2 tahun, iya. 23 Iya. malah ya? 20 belum. Kan udah 2022, dari 2000. Oh iya, di 2002. Tepatnya 30 November tahun 2000. Oh, November. Ya, berarti nggak lama lagi, beberapa bulan ke depan bakal ada ulang tahunnya dong, ulang tahun prodinya. Iya ya. Lalu apa sih gitu latar belakang didirikannya program studi D3 Keuangan dan Perbankan ini Bu, yang Ibu ketahui? Yang saya ketahui karena kan tahun 2000 itu saya juga masih kuliah ya sebenarnya. Jadi Iya, Ibu. kalau misalnya yang saya ingat pada tahun 2000 itu pada saat itu berjamur banyak sekali bank-bank yang baru. Jadi pada saat itu pangsa pasar, pangsa sumber daya, tenaga kerja itu banyak dibutuhkan adalah di sisi perbankan. Kemudian jadi disitulah kenapa pada saat itu Muncul ada ide untuk mendirikan program diploma D3 Keuangan dan Perbankan. Dan kaitannya perbankan itu sangat erat dengan keuangan dan pada saat itu permintaan tenaga kerja yang memang tinggi di situ. Seperti itu awalnya. Jadi latar belakangnya itu dikarenakan mungkin peluangnya ya Ibu, waktu tahun 2000 tuh banyak membutuhkan tenaga kerja di bidang keuangan dan perbankan itu ya Ibu, makanya mungkin didirikanlah D3 Keuangan dan Perbankan. Iya. Terus pertanyaan ini cukup berbobot sih mungkin. Nah, ini pertanyaan adalah visi dan misi gitu dari D3 Keuangan dan Perbankan untuk saat ini nih gitu. Tujuannya itu apa gitu Ibu? Kalau visi itu sejalan dengan visi universitas ya. Jadi visinya itu menjadi 10 besar program studi keuangan dan perbankan yang terbaik di Indonesia. Nah, itu jadi kan sejalan dengan universitas. Karena program studi atau jurusan yang ada di universitas itu visinya harus sejalan dengan universitas. Itu visi. Iya, itu visinya. Kalau misinya terkait dengan Tridharma dari perguruan tinggi ya. Yang pertama adalah kita mengadakan pendidikan vokasi yang profesional gitu kan. Vokasi ya, ini adalah ilmu vokasi, terapan ya gitu ya. Jadi mengajarkan siswanya itu untuk bisa langsung terjun ke lapangan maksudnya ke dunia pekerja gitu. Kemudian memberikan riset-riset melakukan riset untuk para dosennya dan juga mengajak mahasiswanya ini untuk melakukan riset yang terkait dengan keuangan dan perbankan. Begitu juga pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan program studi keuangan dan perbankan gitu. Ya, intinya dan mengabdi ke masyarakat lagi gitu. Dan satu lagi ada masih kerjasama gitu. Jadi kerjasama dengan industri di bagian perbankan dan juga di bagian keuangan. Entah itu industri tetapi juga dengan sesama akademisi atau kemudian dengan komunitas, dengan masyarakat. Nah, itu adalah misinya gitu. Iya. Wow, berarti visinya juga ya, visi kalau kita ulik gitu, visi dari D3 Keuangan dan Perbankan ini kan ingin menjadi 10 besar terbaik di Indonesia gitu. Itu bisa menjadi motivasi tuh buat teman-teman untuk mendaftarkan diri gitu kepada prodi D3 Keuangan dan Perbankan di FEB Unila ya Ibu ya. Karena visinya sungguh luar biasa gitu, hebat gitu. Kami menyambut kok.
Apa sebanyak-banyaknya emang mendaftar silahkan. Kuotanya masih banyak Ibu? Masih banyak. Kalau ini kurang kuota bisa disediakan. Oh bisa malah, mau ditambah lagi ya. Buat teman-teman tuh bisa banget daftar gitu, karena ya mungkin basic kalian ada di keuangan, menghitung-hitung gitu kan, D3 keuangan perbankan, mungkin tertarik juga gitu dengan penjelasan ibunya tentang penjelasan D3 keuangan itu di dalamnya ngapain aja tadi itu, visi misinya gitu kan, menjadi yang terbaik gitu kan. Nah Ibu, seperti yang kita ketahui nih Ibu, saat ini kan untuk mendapatkan pekerjaan itu semakin ketat gitu ya Bu, apalagi semakin banyak teknologi-teknologi yang bermunculan, semakin update gitu. Nah untuk mensiasati hal ini nih Ibu, dari D3 keuangan dan perbankan itu, untuk mensiasatinya itu bagaimana Ibu ke dunia pekerjaannya gitu? Yang pasti kami akan selalu memperbaiki kurikulum. Jadi setiap 4 tahun kan kurikulum itu disesuaikan dengan kondisi ya. Jadi kalau misalnya saat ini nih segala sesuatu serba digitalisasi. Nah, ketika itu maka kami juga mengganti beberapa mata kuliah yang lebih sesuai dengan kondisi yang sekarang. Misalnya ada keuangan tapi keuangan digital, misalnya fintech gitu kan. Perbankan juga yang digitalisasi. Lebih update berarti ya Bu ya. Harus lebih ada. Jadi setiap 4 tahun kami selalu mengupdate hal-hal tersebut. Kemudian program-programnya juga seperti magang. Jadi kan magangnya juga yang di perusahaan-perusahaan yang besar pada saat ini, bahkan perusahaan internasional juga. Wow, nyampe ke perusahaan internasional Ibu. Iya, wow, gitu. keren. Berarti benar-benar peluang dari prospek kerja lulusan D3 keuangan dan perbankan ini sungguh cukup menggiurkan ya Ibu ya. Terus cukup keren lah bahasanya kan. Ada buktinya kok, lulusan kami banyak kok yang diterima di perusahaan-perusahaan multinasional ya gitu. Karena mungkin udah banyak kerjasama ya Ibu ya, banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di luar gitu ya. Untuk jurusan prodi keuangan dan perbankan ini emang sudah banyak kerjasama ya Ibu ya. Keren sekali sih Ibu. Mungkin selanjutnya itu ya Ibu ya, yang kita dan teman-teman ini pengen ketahui itu prestasi nih Bu. Mungkin kan prestasi ini menjadi latar belakang teman-teman gitu pingin mendaftar gitu. Nah prestasi yang udah dicapai nih selama ini nih oleh D3 keuangan dan perbankan itu apa aja sih Bu? Nah ini prestasi dari program studi atau prestasi mahasiswanya nih? Mungkin keduanya ya, bisa dijelaskan gitu. Kalau dari program program studinya itu apa, dari mahasiswanya pun sampai ke apa dan apa gitu. Kalau program studinya nih ya, kalau misalnya yang pasti akreditasinya sudah A. Ya gitu. Wow. Kemudian yang kedua kami dari Fakultas Ekonomi sudah mendapat akreditasi dari ABES 21. Ini adalah akreditasi internasional. Internasional. Ya, karena di Unila memang kami Fakultas Ekonomi satu-satunya sudah mendapatkan akreditasi internasional dari ABES 21. Nah, itu jadi termasuk dari Nah, jadi itu yang rekognisinya memang sudah jelas. Nah, kalau mungkin mahasiswanya Taufik nih yang bisa cerita apa saja nih, salah satunya nih. Jadi keuntungan besar juga karena di D3 ini kan gabung dengan S1 ya Bu ya. Jadi ketika UKM itu kan banyak Mas. Jadi di FEB itu ada lebih dari 7 KM dan 3 HIMA. Nah kurang lebih karena 6 UKM dan 3 HIMA. 6 jadi ada UKM dan 3 HIMA. Jadi ketika D3 ini dapat berkolaborasi dengan strata 1, jadi sehingga mahasiswa ini banyak yang berprestasi jadi bisa bersinergi ya. Iya, bisa bersinergi. Kemarin habis menang apa Taufik? Iya, coba diceritakan pengalaman mungkin ini menjadi suatu kebanggaan gitu bagi D3 prodi D3 keuangan dan perbankan ya. Silakan. Iya, kemarin alhamdulillah dapat poster Bu. Iya. Sebagai apa, menang apa? Bronze Bu, medali perunggu. Tingkat internasional di Universitas Brawijaya. Wow. Terus juga kan ada itu grupnya gabung sama anak sarjana juga, tapi kami berkolaborasi gitu. Ikut tadi kan bergabung dengan sarjana gitu. Jadi kolaborasi mereka. Itu ya Ibu ya. Iya. Wah keren, berarti juara 3 dari internasional seluruh, iya kan? Berarti bersaingnya dengan negara lain.
Ya sebenarnya yang bersaingnya itu negara Indonesia, tapi mereka sedang melanjutkan pendidikan di luar negeri gitu. Mereka ikutan. Dan masnya ini mendapatkan juara 3, padahal teman-teman yang lain juga ikut berjuang mungkin, tapi bisa dikalahkan nih oleh mas ini. Wah keren sih, luar biasa mas. Itu suatu prestasi yang sangat membanggakan ya Bu ya, bagi D3 keuangan ini, perbankan gitu. Wah keren banget. Jadi mas, kita selalu mendukung mahasiswa nggak hanya tingkat nasional tetapi internasional. Wow, mungkin itu sih yang bikin teman-teman bisa tertarik gitu, karena selain untuk lokal nih, yang lokal doang, ini nyampe internasional loh, selain nasional nyampe internasional loh, bahkan lomba-lombanya, terus target kualitas dari prodi D3 keuangan dan perbankan itu visinya seperti yang tadi Ibu bilang, ingin mencapai 10 besar gitu di Indonesia. Berarti kan emang luar biasa gitu untuk prodi ini, untuk pencapaiannya dan juga harapannya gitu ya Bu ya. Apalagi lulusannya ya Bu ya, sampai ada yang kerja di urusan internasional ya Bu. Iya. Wow, pada Taufik kenal. Kayak yang kerja di Goto kan sudah. Ya, ada yang di Goto. Wow. Yang luar biasa. Iya, bahkan mereka bisa kembali lagi untuk di sini. Mereka karena sering sharing juga, alumni itu yang sudah berhasil gitu, sharing lagi untuk adik-adiknya gitu kan. Ada lagi kuliah umum yang diberikan oleh mereka sebagai narasumber, jadi gitu. Jadi mereka berbagi pengalaman untuk adik-adiknya. Iya, jadi alumni itu jangan sampai lupa dengan alma maternya. Iya, jadi dia tetap kayak mensupport, tetap membantu gitu ya adik-adiknya gitu. Itu keren sih, sebagai alumni dia tidak lupa gitu kan kepada alma maternya, dia masih mau datang, mau sharing, apalagi gimana ke depannya mungkin bisa dibantu mungkin kan sama mereka itu karena kan. kami juga sebagai dosen tuh berusaha gitu, walaupun mahasiswa udah lulus, kita tetap kasih kita tetap berhubungan gitu. Jadi kadang kita masih, atau mungkin lewat IG aja, kadang-kadang mereka ada kita juga masih komen, mereka juga komen dengan yang kegiatan dosen-dosennya. gitu. Jadi hubungan tetap baik, tetap dekat. Jadi silaturahminya tuh tetap erat gitu ya Ibu ya. Itu sangat bagus sekali sih emang kalau untuk untuk hubungan alumni dan mahasiswa gitu. Jadi kayak mahasiswanya itu tersendiri tertarik gitu untuk gabung ke prodi itu tuh dikarenakan dari alumninya sendiri perhatian gitu untuk mereka gitu kan, dibantu gitu, bisa sharing pengalaman, jadi menjadi motivasi bagi teman-teman adik-adik yang adik-adik alumninya gitu, bisa punya gambaran gitu kedepannya nih saya mau ngapain gitu kan ya Ibu ya. Sekarang networking penting ya. Iya bener, emang relasi hubungan itu emang perlu. Nah ini Bu, saya tuh ingin menanyakan ini nih Bu, kan di fakultas FEB itu ada fakultas-fakultas lain gitu Ibu ya, terus memiliki kesamaan gitu seperti akuntansi itu, dan yang saya tahu ya Ibu ya, yang saya tahu itu memiliki persamaan antara akuntansi dengan keuangan dan perbankan gitu. Nah yang ingin saya tanyakan itu, apakah pekerjaan lulusan keuangan dan perbankan itu hanya di bank saja atau ada di tempat lain? Ini kan yang saya ketahui ya Ibu, mungkin Ibu bisa jelasin gitu, itu gimana Ibu? Jadi sebenarnya kayak akuntansi, keuangan tuh punya spesialisasi tersendiri gitu. Mungkin kalau orangnya sama-sama ngitung uang nih di perusahaan, padahal tidak. Kalau akuntansi itu mulai dari awal pembukuan sampai akhir gitu kan. Tetapi kemudian melakukan pelaporan. Tapi kalau manajemen keuangan itu lebih ke keuangan tuh setelah laporan ada, bagian manajemen keuangan itu yang menganalisis gitu. Apakah keuangan suatu perusahaan itu sehat atau tidak gitu loh. Jadi, kemudian strategi kedepannya dari kondisi keuangan itu seperti apa? Mungkin perbedaannya lebih ke situ kalau tadi bilang mirip akuntansi dengan manajemen keuangan. Jadi kalau akuntansi itu menghitung mungkin jadi program keuangannya, kalau itu menganalisis gitu ya dari perusahaan nih untuk keuangannya nih
lagi anjlok apa lagi naik gitu kan. Terus bisa gimana cara strategi kalau lagi di bawah, gimana dia meng-up dari perusahaan itu sendiri gitu ya kira-kira begitu ya. Itu perbedaannya. Ya itu perbedaannya. Tapi kalau untuk prospek pekerjaannya itu kalau kami nih inginnya nih kompetensinya itu yang dimiliki itu kalau lulusan itu menjadi apa tuh nggak Taufik? Pertama itu kan yang paling utama itu dalam 6 bulan ya Bu ya, sudah mendapatkan pekerjaan dengan minimal total seluruhnya 80% ya Bu ya mahasiswa memiliki pendapatan 1 kali 5 dari UMR. Nah, itu salah satunya. Kemudian menjadi ini entrepreneur, pengusaha. Nggak hanya di perbankan ya berarti ini, jadi menjadi wirausaha. Jadi di bidang keuangan bisa gitu kan. Banyak bahkan spesifik, ya kan banyak. Kemudian yang kedua itu memang menjadi financial officer. Ya, jadi perusahaan-perusahaan utama. Itu kemudian yang ketiga itu menjadi analis sekuritas. Jadi apa sih pasar modal? Iya. Di pasar modal di BJ seperti itu. Jadi banyak ya Bu ya untuk jenjang selanjutnya setelah menjadi lulusan D3 Keuangan dan Perbankan ini banyak gitu ke depannya itu prospek kerjanya selain kerja di bank-bank doang gitu ya Bu ya. Betul sekali. Nah Ibu, ini nih yang kita ketahui nih Bu, kan keuangan dan perbankan itu tuh biasanya ada berkaitan dengan hitung-hitungan mungkin ya hitung-hitungan tentang hitung-hitungan uang gitu kan. Bagi mereka tuh kan yang tidak suka angka, tidak suka hitung-hitungan, gimana cara menarik mereka agar dia tuh mau juga gitu di prodi keuangan dan perbankan, karena kan kesannya tuh uang tuh horor, hitung-hitungan tuh horor gitu ya Bu. Bagi mereka yang nggak suka hitung-hitungan. Nggak sih, kalau cara menariknya ilmunya. Ini biar mahasiswanya yang jawab nih. Iya silahkan Mas. Enggak, ibunya yang lebih paham mungkin. Enggak, kamu. Kenapa kamu di sini coba? Iya. Ya misalkan kalau kita kalau dibilang kan uang itu kan, kalau kita belajar di ekonomi, dosen-dosen itu mau bantu, terutama kalau kita ingin melipat gandakan uang misalkan, bukan nuyul atau apa gitu ya. Iya. Saya waktu itu nanya tentang pasar modal karena saya juga baru terjun kurang lebih 3 bulan atau 5 bulan kan. Sehingga saya tanya konsultasi bagaimana cara trading yang baik gitu, apakah bagus gitu untuk ini. Jadi kami selain belajar hard skill, tapi kami juga dengan dosen-dosen itu boleh menanyakan tentang intens pertanyaan seperti demikian. Jadi bisa dibantu sama dosen-dosennya. Berarti dosen-dosennya humble semua dong. Iya. Enggak lo nggak ada tendensi apa nggak yang humble nggak ya? Dosennya humble sehingga mahasiswanya tuh tidak ragu-ragu untuk menanyakan kayak keluhan dia gitu kan. Mungkin keingintahuan dia tentang mungkin trading tadi itu seperti yang Mas sampaikan gitu kan ya. Mungkin untuk teman-teman itu ya itu ya yang menjadi motivasi nih bagi yang mungkin nggak suka hitung-hitungan, masih ada loh yang bisa dibantu oleh dosen-dosen. Jadi nggak usah takut ya Bu ya, nggak usah takut karena kesan hitung-hitungan itu sebenarnya bisa dihilangkan gitu dengan motivasi yang lain gitu ya Bu ya. Hitungan itu nggak susah kok, karena susah. Ini langsung aplikasi ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang biasa kita lakukan ya sebenarnya itu juga ada hitung-hitungannya. Iya, kita mau belanja di warung coba. Kalau misalnya nggak tahu kembaliannya gimana, kan gitu ya. Iya benar kan gitu ya. Jadi untuk pengaplikasiannya itu ya biasanya emang di kehidupan sehari-hari pun kita sudah berkaitan gitu ya Ibu dengan hitung-hitungan. Jadi nggak usah takut masuk ke jurusan D3 Keuangan dan Perbankan ini ya Ibu ya. Iya. Nah terus Ibu, pertanyaan saya nih, untuk profil dari D3 Keuangan itu apa sih Bu gitu? Profil kelulusan dari program studi D3 Keuangan dan Perbankan ini. Profil kelulusan itu seperti menjadi apa aja gitu? Ya sebenarnya udah mirip yang tadi ya. Jadi kita inginnya setelah lulus mereka bisa menjadi seorang entrepreneur. Menjadi di financial officer dan menjadi ahli sekuritas gitu. Jadi itu ya peluang-peluang yang akan terjadi yang akan didapatkan tapi oleh ya bukan berarti di luar itu mereka tidak bisa gitu kan. Tapi kompetensi yang kami fokuskan adalah 3 hal tersebut. Bahkan di luar 3 hal itu pun masih mendapatkan kesempatan ya Ibu ya di tempat-tempat yang lain gitu, seperti itu ya Bu.
Nah, ya ini sama sih sebenarnya pertanyaannya untuk prospek kerjanya gitu kan tadi ya udah dijelaskan gitu sama. Nah, untuk pendaftaran Bu, saya ingin bertanya, mungkin kan teman-teman di luar sana pingin tahu nih untuk pendaftaran, jalur pendaftaran program studi D3 keuangan dan perbankan ini sama dengan program yang lain atau ada perbedaannya Ibu? Atau Sama dengan S1 diploma yang gitu? lain, bukan S1 beda, tapi untuk diploma pakai di Simanila. Ya gimana coba Taufik kamu Coba sini jelaskan, coba. Mas. Jadi menggunakan Simanila ini Bu, betul. Jadi langsung ke web ya. Langsung ke websitenya yang ada tertera di Simanila Unila. Itu tuh jenjang apa ya, proses pendaftarannya itu di awal dari UTBK mungkin? Enggak. Coba Taufik jelasin. Waktu Masnya yang dulu udah daftar berpengalaman ya. Gimana Mas? Jadi ya pertama kami lebih dahulu membuka websitenya. Oh iya, buka simanila.co.id kalau nggak salah. .co.id. Iya. Setelah itu kita buka ada link pendaftaran. Mengisi pendaftaran. Iya, pendaftaran. Setelah itu kan ada penjurusan dan terakhir pembayaran dan lanjutkan tes. Oh, nanti tapi ada tes seleksinya juga. Ada tes iya, seleksinya. jadi benar-benar dari D3 keuangan dan perbankan tuh mencari juga mahasiswa yang benar-benar berkompetensi gitu ya untuk mengembangkan bakatnya di studi ini gitu ya, program studi ini gitu ya Bu ya. Karena kan emang target dari D3 keuangan dan perbankan ini targetnya, tujuannya itu emang luar biasa gitu, menjadi 10 besar se-Indonesia gitu, emang keren sekali Bu. Nah, mungkin terakhir ya Bu, ini Ibu bisa menyampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah gitu, yang menyaksikan pesan dan kesan pesannya gitu untuk mahasiswa yang ingin mendaftarkan gitu, untuk teman-teman, sobat-sobat lah Unila gitu. Nanti saya sama Taufik juga ya. Boleh. Jadi kan biasanya kalau anak muda itu bahasanya lebih tahu gimana sih caranya nyemangati. Kalau saya hanya bisa mengatakan bahwa silahkan kami sangat terbuka untuk pendaftaran di diploma 3 keuangan dan perbankan, karena di sini kalian tidak hanya berlatih keilmuannya saja tetapi soft skillnya juga gitu. Kemudian networkingnya juga kami sudah banyak ya buktinya gitu, prestasinya dari mahasiswanya, kemudian lulusannya gitu. Jadi itulah yang bisa ditawarkan oleh prodi. Saya sebagai Kaprodi kan bahasanya seperti itu ya gitu. Coba kalau dari mahasiswanya sekalian promosi Mas. Jadi mungkin izin berbicara mungkin ya. Jadi kalau D3 itu kan sekalian kita kolaborasi with industry kan. Sedangkan kalau sarjana kan dia dengan KKN ya Bu ya. Iya. Sehingga D3 itu lebih berkompeten dalam melakukan kolaborasi with industrinya, karena kami nanti akan di dalam itu. Dan kata-kata motivasinya adalah ketika kalian mencoba sesuatu, D3 itu bisa menjadi tumpuannya. Banyak juga lulusan seperti ada yang di OJK, ada yang di BEI, ada yang di Sekuritas seperti MNC, IPOT, yaitu lulusan-lulusan dari D3 keuangan dan perbankan, sehingga terjamin mutunya gitu, terjamin lulusannya. Pokoknya kalau di sini intinya apa yang kalian mau, apa yang kalian cari, dan apa yang kalian usahakan, jika kalian niat pasti bisa. Terutama kalau kita mau bertanya-tanya ke dosen tentang pasar modal atau apa-apanya, tentang trading, cryptocurrency atau sebagainya gitu, bisa banget ke dosen-dosennya, karena dosen-dosennya sangat humble. Luar biasa, pesan-pesannya itu sungguh dapat memotivasi. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Itu keren banget sih untuk penyampaian Masnya nih, karena selain mempromosikan jurusan, Mas mempromosikan diplomanya juga gitu. Tadi katanya jangan takut-takut, itu bisa menjadi sarana gitu ya, sebagai sarana mendapatkan pekerjaan yang sama-sama baik juga ke depannya gitu, karena bisa kerja di OJK juga tadi bilangnya Mas ya. Mungkin cukup segitu gitu, nggak lebih lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan gitu. Mungkin saya akhiri untuk Sobat Unila, dan Ibu terima kasih atas kesempatannya mau menyempatkan hadir di podcast ini.
Saya Galang Epi Anwar, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah bagian dari Universitas Lampung yang berdiri sejak tahun 1965. Selama lebih dari 55 tahun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah melahirkan 17.895 alumni yang berprestasi dan membanggakan di bidang pekerjaannya, seperti wirausaha, perbankan, pemerintahan, dan bidang lainnya. Saya adalah kawan Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Beijing, Tiongkok. Saya bangga sebagai alumni Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga dipersiapkan untuk memiliki daya saing dan siap memasuki dunia kerja. Hai, saya Kevin Juan, mahasiswa Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Saya bisa menjadi bagian dari Bursa Efek Indonesia sebelum saya wisuda, khususnya menjadi financial analyst dengan spesifikasi trading surveillance officer. Saya bangga menjadi alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Bukan hanya membanggakan, para alumni tersebut juga berkontribusi terhadap pembangunan. Saya bangga menjadi alumni FEB Unila. FEB Unila maju terus dan sukses selalu. Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung adalah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 10 terbaik di Indonesia di tahun 2025. Untuk mencapai visi tersebut, kami menjalankan 4 misi. Menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkualitas dan relevan, menjalankan tata pamong organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila yang baik, menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan tinggi, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri. FEB Jaya! FEB Jaya! FEB Jaya! Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung juga memiliki 11 program studi di antaranya. Program studi Doktor Ilmu Ekonomi, program studi Magister Manajemen, program studi Magister Ilmu Ekonomi, program studi Magister Ilmu Akuntansi, jurusan Ekonomi Pembangunan, jurusan Manajemen, jurusan Akuntansi, program studi Diploma 3 Akuntansi, program studi Diploma 3 Perpajakan, program studi Diploma 3 Manajemen Pemasaran, program studi Diploma 3 Keuangan dan Perbankan. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Mengacu kepada pendekatan outcome-based education dan juga beberapa akreditasi yang telah diraih oleh program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang baik yang berasal dari Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT), di mana 10 dari 11 prodi FEB telah meraih akreditasi A, dan juga seluruh prodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga telah meraih akreditasi internasional dari ABES 21, serta sertifikat ISO 9001. Maka bagian akademik dan kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis berkomitmen untuk menghasilkan sistem pendidikan yang bermutu. Dengan bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, maka mahasiswa akan dibekali pengetahuan, skill, dan juga attitude yang memadai untuk menjadi lulusan yang profesional. Fungsi dan tugas saya adalah melakukan perencanaan,
pengelolaan dan pelaporan anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fasilitas dan sarana fisik serta sarana non-fisik itu juga terkait dengan fungsi dan tugas saya. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, antara lain peningkatan kompetensi para tenaga pendidik, capacity building. Kita juga melakukan percepatan program professorship untuk para dosen yang sudah siap menjadi profesor.